Di video ini gue akan review 3 ikan monster di mega tank gue yang maksimum size-nya bisa di atas 1 meter. 3 ikan yang akan kita bahas di video ini, kalian akan perlu komitmen, finansial yang cukup, dan tempat yang luas untuk dapat memelihara mereka seumur hidupnya. Yang pertama adalah Goliath Tigerfish. Ini adalah spesies African Tigerfish yang terbesar dan yang paling banyak dicari oleh para penghobi. Ikan ini berasal dari Sungai Kongo dan sekitarnya. Mereka banyak ditemukan di perairan dengan arus tinggi. Dan alasan gua mau keep Goliath ini karena menurut gua mereka benar-benar merepresentasikan ikan predator. Mayoritas penghobi itu gagal keep Goliath sampai besar karena ikan predator ini sangat butuh tempat yang luas. Dan penyebab kematian umum ikan Goliath di akuarium itu adalah ikan nabrak kaca karena tempatnya itu tidak memadai. Ikan Goliath ini ikan yang sangat aktif dan perlu ruang yang cukup untuk berenang. Sehingga gue pribadi nggak nyaranin kalian pakai banyak dekorasi di kolam atau akuarium Goliath. Itu salah satu alasan gue ubah tank gue dari full hardscape ke apa yang kalian lihat sekarang. Dulu ini tank full hardscape loh, karena ikan masih kecil. Tapi begitu ikan semua udah mulai besar, mereka lebih butuh tempat untuk berenang bebas dibanding dekorasi. Makanya hardscape gue bongkar semua supaya ikan gue bisa berenang lebih bebas. Kalau kalian punya ikan predator berukuran besar, lebih sedikit dekorasi itu lebih baik. Tanpa dekorasi itu jauh lebih baik lagi. Karena kalian harus tahu fokus utama tank kalian itu apa, ikan kah atau hardscape-nya kah. Goliath ini gue beli dari Jakarta size 3540. Itu di pertengahan tahun 2018. Dan dalam waktu 2 tahun dia ini sekarang udah di size 65-70 cm. Gue lihat sampai size 50-an itu masih kelihatan pertumbuhannya. Kemudian di 60-an itu udah nggak kelihatan lagi. Ikan ini bisa di atas 1 meter besarnya. Dan yang terbesar gue pribadi pernah lihat itu adalah Goliath Tigerfish yang ada di River Safari di Singapura. Itu mungkin hampir 1,5 meter besarnya. Goliath gue ini udah full makan ikan potong. Dulu pas baru sampai dia nggak mau sama sekali makan ikan potong. Kemudian hampir 1 bulan ikan gue puasain. Itu sampai ini ikan jadi kurus banget. Gue itu udah sampai nyerah. Udah sampai di titik gue mikir ya udah biarin aja ini ikan mati. Kalau masih bandel nggak mau makan ikan potong juga. Karena nggak mungkin, karena 1 ekor ikan ini aja 1 kolam gua berpotensi kena parasit. Gara-gara gua harus kasih makan 1 kolam itu ikan hidup terus. Dan ya akhirnya ikan Goliath ini nyerah juga dan mulailah dia makan ikan potong. Intinya ikan predator kita akan makan apa aja yang kita kasih kalau mereka sudah sangat lapar. Jadi untuk merubah pola makannya ya memang benar-benar harus ngebuat ikan ini sangat lapar. Pengalaman gue pribadi selama 2 tahun memelihara ikan Goliath Tigerfish, dia ini belum, tanda kutip, belum agresif ke ikan lainnya. Tapi gue udah banyak dengar cerita horor. Ini ikan semakin besar, ini bisa jadi pembunuh berantai di dalam kolam. Nah kita lihat aja seperti apa nantinya. Next kita punya ikan Red Tail Catfish Platinum. Nah ikan RTC ini asalnya dari Sungai Amazon. Masyarakat lokal di sana itu menyebutnya ikan pirarara. Nah, ikan RTC ini salah satu ikan lele Amazon terbesar dengan maksimum size yang kurang lebih di 120 hingga 150 cm. Kalau ikan lele terbesar di Amazon itu kan Piraiba filamentosum. Gua ada sih, cuma masih size 15 cm-an, jadi nggak kita bahas dulu di video ini. Ikan RTC ini cukup populer di kalangan penghobi ikan predator di Indonesia. Tapi yang disayangkan, banyak yang memelihara ikan RTC tanpa tahu seberapa besar ikan ini nantinya. Ini gue share pengalaman pribadi gue dengan ikan ini. Jadi gue beli ikan Platinum RTC ini di sekitar November 2018. Kebetulan waktu itu ada beberapa ekor RTC Platinum yang baru masuk ke Indonesia. Stok terbatas. Ya udah, gue beli 1 ekor aja. Waktu itu sih pengennya beli 3, cuma karena harganya pedes ya udah jadi beli 1 aja. Yang penting gue punya dulu deh untuk koleksi. Di 1 tahun pertama size-nya itu udah di 50-60-an. Nah sekarang dia ini umurnya kurang lebih 1,5 tahun dan dia size-nya udah di 75 cm-an. Jadi dalam waktu 1,5 tahun aja ikan ini berubah dari ikan baby 10 cm ke ikan jumbo 75.
Jadi ini benar-benar bukan ikan yang bisa dipelihara di akuarium standar karena pertumbuhannya sangat cepat. Kalian akan perlu akuarium atau kolam yang sangat besar untuk bisa secara proper memelihara ikan RTC ini. Jujur gua agak risih ngelihat banyak orang pelihara RTC di akuarium yang sangat kecil. Ya oke sih, duit mereka. Cuma ya menurut gua pribadi itu sebuah tindakan yang nggak bertanggung jawab aja. Bukan bermaksud menggurui atau gimana. Cuma seperti yang gue bilang tadi, untuk pelihara RTC ini nggak bisa di akuarium ukuran standar, apalagi akuarium ukuran kecil. Permasalahan yang ada, yang gue lihat itu anakan RTC itu dijual dengan harga yang sangat murah, puluhan ribu kalau nggak salah ya, yang size babynya. Kalian pergi aja ke toko ikan yang jual ikan predator, itu mayoritas mereka ada jual anakan RTC. Kalaupun lagi habis stoknya, sebentar aja tuh mereka bisa cariin buat kalian. Tapi ya sekali lagi, mohon kawan-kawan bijak sebelum membeli RTC. RTC Platinum gue ini dari awal dia datang pas masih size 10 cm-an, gue kasih makan cacing beku udah langsung mau. Terus nggak lama gue kasih udang beku juga mau. Semua yang gue kasih alhamdulillah dia mau. Nah sekarang makanan utamanya itu lele potong sama dengan ikan predator lainnya di Megatank. Mengenai temperamen ikan ini di kolam, sejauh ini gue belum ada lihat dia agresif ke ikan lainnya. Kalau diskusi dengan penghobi lain yang udah ngekip RTC lama, ikan lele ini asalkan ikan lain nggak masuk ke dalam mulutnya, maksudnya ukuran ikan itu nggak masuk ke dalam mulutnya, ini semestinya aman. Nah intinya sekarang aman, tapi kita nggak boleh percaya sama mulut ikan lele. Jadi kita harus terus monitor perkembangannya. Dan yang ketiga akan kita bahas ini adalah Arapaima giga. Ini ikan terbesar di sungai Amazon yang maksimum size-nya bisa mencapai 2,5 meter atau lebih di alamnya. Oleh masyarakat lokal di sepanjang sungai Amazon, Arapaima giga ini dinamai sebagai pirarucu atau pirarucu. Gua nggak tahu cara nyebutnya gimana. Yang artinya ikan merah. Penamaan ini karena warna merah di bagian belakang sisik-sisik badannya yang ke arah ekor. Ikan Arapaima ini menjadi sangat terkenal karena beberapa tahun yang lalu ada orang yang tidak bertanggung jawab melepas ikan Arapaima ke Sungai Berantas. Ini menjadi berita nasional dan diliput hampir oleh semua media. Banyak yang tanya ke gua, itu nggak masalah pelihara ikan Arapaima? Ya gua tanya balik aja sih. Itu nggak masalah melihara ikan pleko, ikan peacock bass, dan ikan predator lainnya. Itu aja sih jawaban gue. Satu hal yang bisa gue jawab itu adalah komitmen gue untuk ngekip Arapaima seumur hidupnya. Gue udah tunjukin kalau gue ada tempat untuk bisa ngekip Arapaima sampai besar. Sekedar info aja nih, Megatank gue ini dimensinya 8 meter kali 2,1 meter lebarnya dan 1,5 meter tingginya. Ini pun sudah sangat minim untuk dapat ngekip ikan Arapaima yang besarnya bisa sampai 2,5 meter. Nah jadi bukannya gua sok atau gimana, kalau kalian punya tempat dan di bawah dimensi Megatank gua ini, ya Megatank gua aja udah pas-pasan untuk ngekip Arapaima. Gimana tempat kalian? Jadi mohon kebijakan dari kawan-kawan aja sih sebenarnya. Ya gua serahin ke penilaian masing-masing. Ini gua akan share pengalaman pribadi gua ngekip Arapaima selama ini. Jadi gue beli ikan ini September 2019, itu size 40-45. Nah sekarang udah berjalan 8 bulan dan ikan ini sekarang udah size sekitar 80 cm-an. Ini pertumbuhannya gila banget sih cepetnya. Kalau kita bagi pertumbuhannya 8 bulan terakhir ini, berarti rata-rata pertumbuhannya itu di 5 cm per bulan. Nah gue nggak tahu pasti kalau dari 10 ke 45 itu berapa lama. Estimasi gue sih mungkin sekitar 4-5 bulan. Diskusi dengan penghobi lain, ikan Arapaima ini akan sangat cepat pertumbuhannya hingga di size sekitar 150 sampai 170-an. Ini perlu waktu sekitar 4 tahun. Kemudian setelah itu pertumbuhannya mulai melambat. Nah, setelah 150-170 itu perlu sekitar 4 sampai 5 tahun lagi untuk ikan Arapaima ini bisa sampai di size 2 meter ke atas. Jadi dari dia size 10 cm ke size 2 meter itu estimasi perlu waktu sekitar 8 sampai 10 tahun kurang lebih. Semenjak dia nyampe di bulan September waktu itu, ini ikan udah mau makan ikan potong, udang beku, dan lain-lainnya. Jadi semua makanan yang gua kasih semua dimakan sama dia. Mengenai temperamen ikan Arapaima ini, sejauh ini gua nggak ada lihat dia agresif ke ikan lainnya.
kecuali saat makan. Ini kalau lagi makan bener-bener gerasak gerusuk dia. Tapi begitu nanti di size 1 meter ke atas, ya kita lihatlah gimana temperamennya. Walaupun kalian punya uang dan bisa beli ikan predator yang ada di video ini, bukan berarti kalian bisa seenaknya beli ikan tersebut. Kecuali kalian memang punya tempat dan komitmen yang dibutuhkan untuk ngekip ikan-ikan monster ini. Sekali lagi, nggak ada niatan gue untuk menggurui atau sok gimana. Semoga dengan informasi yang gue berikan ini, kawan-kawan bisa lebih bijak. Sisanya ya gue serahin aja ke penilaian masing-masing. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe di channel ini. See you guys in my next video. Bye-bye.